sebagai observer atau pengamat dan sebagai coach serta sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Rahma. Waalaikumsalam Ibu Lina. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah luar biasa. Nah Ibu, sebelum melakukan proses coaching di sini, saya ingin menginformasikan bahwa saya di sini adalah sebagai pengamat, di mana akan mengamati proses coaching Ibu bersama coachingnya nanti. Nah, tapi sebelumnya Ibu melanjutkan proses coachingnya ini, nah ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Ibu terkait daripada rubrik penilaian dari observasi yang akan saya lakukan. Iya. Jadi Ibu, adapun rubrik penilaian selama Ibu melakukan proses coaching, yang saya harapkan di mana prosesnya nanti ini Ibu sudah bisa memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan serta memaksimalkan potensi daripada si coach nantinya. Nah selanjutnya di samping itu Ibu juga nantinya akan memiliki kompetensi inti, yaitu presence atau kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, serta mampu membuat pertanyaan yang berbobot dengan teknik dasar. Nah, tentunya dalam proses coachingnya ini, Ibu juga nantinya akan menerapkan alur tirta, yang mana dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian masuk pada rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coach, dan yang terakhir adalah tanggung jawabnya. Baik, sudah dipahami Bu? Ya, sudah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut pada proses coachingnya Ibu, nah saya ingin bisa bertanya-tanya sedikit Bu. Bisa Bu. Oke. Nah, kira-kira Bu, dalam proses coachingnya Ibu nanti kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengembangkan mendengarkan atau menyimak mungkin, kemudian dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Terus secara spesifik Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan dari coachingnya nanti? Yang ingin saya kembangkan adalah menggali secara mendalam atau mendengarkan secara aktif agar coach saya dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapi si coach. Ya, benar sekali Bu, bahwa mendengarkan secara aktif itu kan akan bisa menimbulkan keterbukaan bagi si coach untuk lebih terbuka lagi mengeluarkan apa sih sebenarnya masalah yang dihadapi tersebut. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita lanjut pada proses coachingnya Ibu, perihal indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam keberhasilan coachingnya nanti. Indikator ketercapaian saya menerapkan alur tirta secara berurut dan bisa menggali ide-ide dari coach untuk mendapatkan solusi atas masalah yang dialami coach. Ya baik, semoga dari indikator ketercapaiannya untuk keberhasilan coaching ini nantinya mampu menggali ide-ide yang dimiliki coach agar permasalahannya mendapatkan solusi. Betul sekali. Baik Ibu, itulah tadi sedikit pertanyaan sebelum Ibu masuk pada proses coachingnya, dan saya berharap proses coaching Ibu dapat berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Amin. Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Baik Ibu, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Ibu. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Kasma, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu Rahma, selamat siang juga. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana tadi di perjalanan menuju ke sini? Semua baik-baik saja kan? Tidak macet? Alhamdulillah berlancar. Oke, baiklah. Kemarin malam kan Ibu menelpon saya ini untuk membahas sesuatu ya. Dan saya tidak sempat angkat teleponnya, tapi Ibu Kasma sempat SMS ini membahas sesuatu, dan hari ini tepat untuk menceritakan apa sih sebenarnya yang ingin dibahas oleh Ibu Kasma. Begini Bu, saya mempunyai sedikit ganjalan pikiran dari saya Bu, tentang penerapan kelas di kelas saya, di kelas kelompok B, tentang kebersihan dan keumumannya. Oh begitu ya. Masih bisa diceritakan lebih lanjut di kelas mengenai penerapan yang ada di kelas Kak? Begini Bu, saya punya pengalaman yang sedikit tidak nyaman. Saya menerapkan kegiatan kelas tentang kebersihan kelas dan lingkungannya. Tapi ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam menerapkannya Bu, dan susah untuk menyadarkan warga sekolah, khususnya anak-anak didik saya, tentang pentingnya kebersihan lingkungan kelasnya. Begitu. Jadi warga sekolah terutama anak-anak kita
susah Ibu Kasma ini berusaha anak-anak kita sadar akan pentingnya kebersihan. Begitu Bu Kasma? Ya betul Bu. Wah, Itu yang saya rasakan Bu. kira-kira Ibu Kasma arti kebersihan itu apa sih? Kalau menurut saya Bu, bagaimana kebersihan di kelas itu, kelasnya bisa rapi, tertata dengan baik, dan dipandang juga enak, sampah-sampah tidak berserakan, seperti itu Bu. Terus dari pengamatan Ibu Kasma sendiri, kelas yang sekarang ditempati memang bagaimana kondisinya? Ya setiap harinya itu Bu, hampir setiap hari pemandangan di kelas sampah-sampah berserakan, mainan alat peraga di mana-mana, tidak ada yang mau memungut atau membersihkannya Bu. Kira-kira Ibu Kasma ini dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran apabila dinilai dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu Kasma ini berada di posisi mana kira-kira? Kalau saya pikir itu mungkin masih di skala 6 Bu. Skala 6, yang kira-kira Ibu Kasma itu masih rendah atau bagaimana? Saya rasa itu masih kurang Bu ya. Yang saya inginkan sebenarnya ya di tahap Mau step ditingkatkan, 8 ya mau ditingkatkan menjadi step 8 ya. Kira-kira untuk meningkat menjadi step 8, kira-kira Ibu Kasma apa yang dilakukan agar skalanya tersebut bisa meningkat Ibu Kasma? Ya, mungkin bagusnya begini ya Bu. Saya di setiap pembelajaran itu saya mengingatkan pentingnya kebersihan pada anak-anak didik ataupun warga sekolah, dengan memperlihatkan konten-konten video pembelajaran tentang menjaga kebersihan kelas dan lingkungannya. Bagaimana saya memasang poster-poster tentang kebersihan lingkungan di sela-sela kelas. Oh iya, iya. Dari siswa sendiri, siswa tak sendiri Bu Kasma, kira-kira anak-anak kita ini sebenarnya mau diapakan sih Bu Kasma? Anak-anak kita, siswa-siswa kita, kira-kira sebenarnya apa sih sebenarnya anak-anak kita? Mau diapakan lah sebenarnya, kan biasa itu anak-anak saya mau begini, mau gini, ada tidak muncul di pikiran Ibu Kasma, oh anak saya mau dikasih begini supaya dia senang gitu? Ya mungkin anak-anak saya itu Bu, butuh banyak lemari, tempat penyimpanan peraga, biar kelas lebih indah. Ya. Bagaimana tempat sampah selalu disiapkan di sudut-sudut ruangan, mungkin seperti itu Bu. Kemudian Kasma untuk menerapkan hal yang tadi Ibu Kasma bilang mungkin salah satunya juga memajang ya, Ya, mempercantik. memajang. Kira-kira Ibu Kasma rencananya untuk melaksanakan hal seperti itu kapan kira-kira Ibu Kasma? Ya, insya Allah secepatnya ya Bu. Soalnya saya sudah sangat menginginkan kelas yang bersih dan nyaman. Insya Allah mulai besok mungkin Bu. Mulai Saya besok terapkan. lebih cepat lebih baik ya Bu Kasma. Ya, Bu. Kira-kira adakah orang yang dilibatkan dalam kegiatan ini Bu Kasma? Ya, tentu saja Bu. Insya Allah saya akan minta dukungan kepada ibu kepala sekolah dan rekan kerja saya di kelas kelompok A dan B itu. Insya Allah saya akan bekerja sama. Baiklah Bu Kasma, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Kasma selama kita ngobrol-ngobrol tadi prosesnya? Kira-kira bagaimana perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol tadi? Ya, alhamdulillah Bu, sekarang sudah ada titik terangnya. Plong ya? Ya, plong, sudah ada titik terang bagaimana saya mestinya menerapkan kebersihan itu di kelas, bagaimana supaya anak-anak saya bisa menjaga kebersihan kelasnya nantinya. Oke, baiklah Bu Kasma, sebenarnya saya masih mau ngobrol banyak, tapi insya Allah kalau ada waktu kita sambung lagi ya, karena saya penasaran untuk mendengar tindak lanjutnya Bu Kasma. Oke Bu Kasma, ya kita bertemu lagi ya. Oke Bu Kasma, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum Bu Kasma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Rahmatullah, tadi saya telah melakukan pengamatan proses coaching yang Ibu lakukan, di mana ada beberapa catatan di sini. Tapi sebelumnya saya ingin mengajukan pertanyaan, boleh Bu? Boleh. Nah, yang pertama itu Bu adalah apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching dan indikator apa yang telah Ibu capai atau yang Ibu terapkan di sini? Saya telah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching.
kemudian saya lanjut dulu karena apa namanya kepikiran tadi. Kemudian apa namanya kompetensi inti yang telah saya lakukan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya kira seperti itu. Ya. Jadi yang sudah Ibu sampaikan itu adalah sesuai dengan hasil pengamatan saya tadi. Seperti catatan saya, Bu, hasil pengamatan saya terhadap proses coachingnya Ibu, di mana di sini Ibu saya perhatikan sudah mampu membangun kemitraan dengan coachingnya, kemudian prosesnya sudah kreativitas sekali, kemudian yang terpenting adalah Ibu sudah mampu membangun potensi yang ada pada coachingnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Dan kemudian Ibu juga sudah bisa menerapkan kompetensi inti yang Ibu harapkan tadi, seperti penerapan dengan seksama mendengarkan secara terbuka apa yang disampaikan oleh coachingnya. Jadi Ibu secara aktif nih dari tadi ini mendengarkan apa sih masalahnya daripada coachingnya Ibu, serta dalam proses coachingnya Ibu sudah sangat terstruktur alur tirta yang Ibu terapkan di dalamnya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya Ibu, sampai pada tanggung jawab daripada pelaksanaan proses coachingnya Ibu tadi ini. Oke Bu, sudah melaksanakan proses coachingnya sangat luar biasa. Saya masih ada satu pertanyaan Bu, pertanyaan terakhir. Nah, potensi coaching apa yang masih perlu Ibu tingkatkan kira-kira dalam ini? Ya. Potensi coaching yang ingin saya tingkatkan yaitu kehadiran penuh atau presence, di mana dalam coaching bisa lebih relax lagi, sehingga coaching juga bisa lebih nyantai, tidak terkesan diintegrasi, sehingga dia bisa lebih terbuka lagi seperti itu. Iya Bu, betul sekali. Dan apa yang Ibu katakan tadi itu adalah sebuah teknik yang seharusnya memang adalah kita miliki sebagai pelajaran untuk coaching kita selanjutnya. Dan saya harap ini bisa menjadi bekalnya Ibu untuk melakukan proses coaching yang lebih baik lagi di masa depan. Baik Bu, sangat luar biasa sekali sebuah proses hanya Ibu dalam meng-coaching tadi. Saya anggap itu saya juga ini Ibu sudah bisa secara terbuka membuat si coaching ini secara terbuka meluapkan semua inti daripada permasalahannya. Dan itulah tadi Bu proses pengamatan yang saya lakukan. Semoga kedepannya coachingnya Ibu menjadi lebih baik lagi. Dan saya akhiri bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.